Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Denpono Media. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita untuk mengecek kredit skor ya teman-teman, tanpa melalui website OJK. Karena seperti kita tahu, kalau kita daftar lewat website OJK itu memang gratis, tapi ya tidak sepenuhnya kita selalu berhasil karena ada semacam antrian seperti itu. Nah, di sini saya akan menunjukkan caranya menggunakan aplikasi yang namanya Scorelife ini teman-teman. Nah, ini untuk pengguna pertama atau kalau kita baru daftar itu gratis ya teman-teman. Lalu selanjutnya apabila kita ingin melihat update dari skor kredit kita diminta untuk membayar sekitar 9.000 teman-teman. Untuk awal-awal itu ada voucher sehingga kita nggak perlu membayarnya. Nah, yang perlu dipersiapkan di sini kita hanya perlu melakukan pendaftaran dari aplikasi Scorelife ini, lalu kita upload KTP, lalu kita verifikasi muka kita untuk penyesuaian data, apakah datanya sudah benar atau tidak, karena nanti yang dibutuhkan adalah kesesuaian data ya teman-teman, karena itu berkaitan dengan skor kredit dari teman-teman semua atau data yang teman-teman inputkan, seperti itu teman-teman. Jadi kalau proses pendaftarannya itu nanti diteliti ya, apakah datanya ada yang keliru atau enggak, seperti itu. Tapi pada intinya gratis teman-teman ya. Silakan teman-teman lakukan install lalu daftar seperti biasa. Silakan ikuti instruksinya saja teman-teman ya. Karena di sini saya sudah melakukan pendaftaran, kita masuk saja. Nanti juga ketika pendaftaran kita diminta untuk membuat PIN gitu. Jadi kalau kita masuk pertama kali seperti ini, kita akan diminta untuk memasukkan PIN. Seperti ini teman-teman ya. Ini adalah tampilan dari aplikasi Scorelife. Sebentar, masih loading. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti kita akan melihat status call-nya itu kolektivitas ya. Itu di sini apakah teman-teman call 1, call 2, call 3 seperti itu. Kalau call 1 itu lancar ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal browsing saja arti dari setiap level call ini teman-teman. Dan di Scorelife ini nanti kita akan melihat sebenarnya itu kita ada total pinjaman itu berapa sih gitu, seperti ini. Kalau di sini saya call-nya 1 ya teman-teman karena lancar. Lalu di sini ada total pinjaman kamu, ini ada di sini akun saya itu 50 juta sekian. Tapi menurut saya ini nggak benar-benar akurat ya teman-teman. Jadi nanti tinggal kalian disesuaikan saja dari aplikasi atau nanti kan di sini juga ada kelihatan dari 50 juta itu dari apa saja, kartu kredit, pay letter atau apa seperti itu teman-teman. Nah, untuk di sini kartu kredit saya itu ada 3 dan di sini ada Bank BTPN ini 9 juta. Ini sebenarnya kurang valid ya. Kalau nggak salah itu 14 ya. 14 juta pinjaman di kartu kredit BTPN itu. Cuman ini belum update, mungkin bulan depan update. Kemudian kalau BRI ini juga sebenarnya kurang begitu update, tapi untuk bulan ini terbit berarti bulan 7 ya, ini keterangannya ini 7. Itu benar sekitar segini. Kalau sekarang ya kurang dari segini lah. Kalau Hanes ini kosong, nggak ada pinjaman seperti itu teman-teman. Jadi nanti tinggal kalian cek di masing-masing penyedia ya. Di sini misalnya BTPN, tinggal cek apakah sudah sesuai atau belum seperti itu. Jadi ini update-nya itu sesuai pihak penyedia ini ya. Misalnya Genius atau BTPN ini dia ngasih update datanya kapan seperti itu. Tapi paling enggak ini bisa jadi acuan kita seperti itu. Kemudian kalau pay letter ini pay letter nggak tahu ya DBS itu apa. Cuman di sini saya call 1 dan kalau dilihat di sini terakhir pembayaran itu Juli. Saya lupa ini dari apa, apakah dari GoPay letter atau Shopee letter atau apa, saya kurang tahu. Yang jelas ini sudah nggak update ya. Ini sudah lunas menurut saya. Kemudian ada lagi ini di sini ada KKB, kredit kendaraan bermotor ini nggak ada, KPR, KTA, kredit tanpa agunan, ini Sibank nggak ada teman-teman, saya nggak ada pinjam di Sibank. Nah, untuk pinjaman lain ini dari yang selain disebutkan di awal tadi ya. Ini ada BCA, ini BCA ini sebenarnya pay letter. Kalau BTPN ini flexi cash, tapi ini nggak update ya teman-teman ya. Ini sudah lunas ini. Kemudian ini Sibank, ini apa? Ini juga sudah nggak ada sebenarnya teman-teman. Cuman masih tampil di data ini. Ini ada Sibank lagi. Ini Shopee Pay Letter ini. Seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa jadi gambaran umum ya.
untuk kita tahu apakah kita itu sudah masuk dalam kategori kredit macet atau gimana. Dan yang paling penting ini kita bisa pakai untuk mengetahui sebenarnya data kita itu masuk ke pinjaman apa saja, kartu kredit apa aja, seperti itu teman-teman ya. Apalagi kalau kalian sedang ada masalah mengenai pinjaman, ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi seperti itu teman-teman. Kalau kalian ingin yang lebih rinci lagi, itu kalian bisa pakai layanan dari Amalan. Amalan itu sebenarnya sama, dia ambil datanya dari ini, CLIK ini, sama sebenarnya teman-teman ya. Cuman kalau di Amalan itu dia nggak mengkategorikan, tapi dikasih data fullnya, jadi kita bisa baca dari awal kita pinjam, itu kapan, itu ada semua, yang sudah lunas maupun yang belum lunas, itu ada semua di Amalan. Tapi kalau Amalan itu kita harus membaca sendiri ya, nggak dikategorikan seperti ini. Kalau di ScoreLife ini kan sudah dikategorikan seperti itu. Tapi datanya diambil dari sumber yang sama, seperti itu teman-teman. Bagi yang pemula pakai yang ScoreLife aja ini sudah sangat membantu. Seperti itu teman-teman. Jadi gitu ya. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan komen saja di bawah. Kalau misalnya kalian tertarik, silahkan daftar saja ScoreLife ini, gratis kok. Bayarnya nanti kalau misalnya kalian butuh update data yang terbaru itu baru bayar. Bayarnya nggak mahal juga, cuma 9.000 gitu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya.